ikutin saya Mas. Ayo. Wes, keren nih Mas. Iya Ala dong. editor film action. Wih, iya dong. Habis itu Halo Blinkmania, salam Blinkan. Kembali lagi bersama gue Ivan di sini. Dan tahun lalu gue berkunjung ke Gias untuk meliput karoseri Laksana dan gue melihat, wah responnya positif nih. Jadi gue berbaik hati kepada Blinkmania. Gue datang lagi ke sini di acara Gias 2025 untuk meliput karoseri-karoseri yang tampil di Gias 2025. Tapi tenang aja, gue di sini nggak sendiri. Gue ditemani oleh salah satu artis terkenal, namanya Raffi Ahmad. Bukan deng, namanya Mas Fahri. halo Blinken Mania. Iya, jadi Mas Fahri ini adalah pentolannya Bismania ya, cabang Lebak Bulus. Konten-kontennya sudah menggelegar seputar bis. Views-nya jangan ditanya. Banyak banget, ada yang sampai ratusan ribu views. Kalian bisa cek di @mfn.photoworks. Gimana Mas Fahri? Mas Fahri udah nggak sabar nggak untuk melihat karoseri-karoseri apa yang tampil di Gias tahun ini? Wah iya Mas, tentu aja nggak sabar nih. Pengen langsung masuk aja ke dalam. Oke. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke Gias 2025. Mas Fahri, karoseri Laksana ini kan booth yang ada di depan kita nih. Ini adalah favorit para bis mania. Alasannya kalau boleh tahu kenapa nih Mas? Alasannya karena karoseri Laksana sudah berdiri sejak tahun 1967 dan karoseri Laksana per tahun bisa memproduksi sebanyak 1.500 unit. Wah. Jenisnya apa aja tuh Mas? Jenisnya itu ada medium bus, ada Turista, ada big busnya ya, terutama Legacy SR3 nih ya. SR3 Neo ya. SR3 Neo yang terbaru. Oh, dan di Gias ini ada berapa unit nih yang ditampilkan? Di sini ada 4 unit. Ada 4 unit. Unit bus dari karoseri Laksana. Dan yang terbaru apa Yang itu? terbaru ini ada di belakang kita, yaitu Legacy SR3XX HD Prime. Wah, dan yang menjadi favorit menurut Mas Fahri adalah Ini. ini ya. Ya. Alasannya kenapa tuh? Karena Boleh dari dikasih tahu? segi kasis, baik body, interior maupun eksterior itu mempunyai keunggulannya masing-masing. Nanti tolong dikasih tahu lebih dalam ya Mas ya. Baik, nanti kita ulik bersama lebih dalam. Oke, let's go. Baik Mas, ini kita berada di salah satu unit terbaru dari karoseri Laksana yaitu XX HD Prime. Oke, bisa dijelaskan seperti apa nih kebaruannya dari unit ini? Untuk interior sih ada backrest, reclining seat, dan ada kamera CCTV ya. Nah ini unit ini sudah dimiliki salah satu PO yang bergerak di bidang jasa antar kota, antar provinsi, yaitu PO Rosalia Indah asal Solo. Oke, ini ada semacam dudukan buat kaki ya, bantalan Iya, kaki ini ya. leg rest Mas namanya. Leg rest-nya. Bisa kita coba, ini leg rest-nya. Nah ini enak untuk selonjoran kaki. Nyaman sekali ya. Nyaman ya Mas, tentunya ini ada reclining seat untuk mengatur kenyamanan kita. Jadi kita bisa di baju mundur, bisa disetting Mas. Oke, coba dong, coba Oke, dong. boleh. Itu ada di coba sebelah dong. kiri Mas tombolnya. Oke, coba ya. Iya. Wah, bisa tidur ini ya. Bisa tidur. Nyaman sekali. Nyaman sekali Mas untuk perjalanan Ah. jarak tempuh lama, jauh itu. Ini kapasitasnya berapa ini? Ini kapasitasnya kurang lebih 30. 30 ya. 30. Tapi ini kayak serasa lagi double decker padahal kita bukan di bis double decker ya. Ini bukan double decker, lebih tepatnya semi double decker Mas. Artinya? Dia itu tingginya sekitar 3,9 meter dan itu di deck pertama, di deck bawah itu dikhususkan untuk bagasi. Jadi mengutamakan bagasinya tuh
sangat lebar luas, bisa untuk muat motor mas. Oke baik Mas Ivan, saat ini kita berada di unit yang kedua yang dipamerkan di Gias dari karoseri Laksana. Oke, apa namanya? Itu Legacy SR3 XHD Prime. Oke. Yang membedakan apa nih dari unit yang tadi, yang sebelumnya? Yang membedakan dari segi tinggi ya mas, tingginya ini normal standar seperti bis biasa yaitu 3,8 meter dan dari bagasi ya kalau yang tadi kan custom ya, kalau ini biasa saja dan ini speknya spek pariwisata. Oh, kalau yang tadi akap ya? Iya, Akap ini dan spek ini pariwisata. pariwisata. Oke, Mas Fahri, tadi kan kita udah review 3 unit bis ya. Betul. Mulai dari ada yang sleeper, ada juga yang antar kota, antar provinsi, yang ada leg rest-nya. Oke, Mas Fahri, abis ini kita mau ke booth mana nih? Kita mau ke Magelang. Ke Magelang? Iya, New Armada bukan? betul sekali. Oke, boleh deh. Tapi saya agak capek nih, nggak mau jalan kaki. Ada cara lain. Terus gimana mas caranya? Caranya, Mas tahu Doctor Strange yang Tahu. bikin portal itu? Tahu? Saya bisa bikinnya. Gimana tuh? Nih, lihat ya. Ikutin saya, Mas. Ayo. Wes, keren nih mas. Iya Ala dong. editor film action. Wih, iya dong. Habis ini kita main Avenger ya. Belum aja nanti gue tembak lu, Mas. Waduh. Mas Fahri, Iya, Mas. di tahun 2025 ini, New Armada selalu menampilkan unit-unit yang terbaiknya. Kira-kira apa aja nih yang baru nih? Oh iya, untuk tahun ini New Armada menampilkan 3 unit bis, yaitu bodi terbaru Skylander R25. Dia ada 2 varian. Yang pertama variannya ada Skylander R25 single glass, dan yang kedua ada Skylander R25 double glass. Untuk Oke. lebih lanjutnya kita lihat langsung aja, ikuti saya. Oke, boleh. Oke Mas Ivan, saat ini di belakang saya ada unit Skylander R25 double glass. Yaitu dengan kasis Volvo B11R 450 horsepower dan saat ini sudah dimiliki oleh salah satu perusahaan otobus pariwisata di Jakarta, yaitu yang namanya Utrans. Utrans. Ya, Utrans ini Oke. di bidang pariwisata dengan interior standar pariwisata, yaitu seat 22 dengan kapasitas kurang lebih 56 seat, 56 orang. Dan ada toiletnya juga. Keunggulannya apa lagi nih selain yang tadi Mas sudah bilang? Keunggulannya yang pertama ya dia udah canggih ya, untuk dari kasis atau mesinnya udah canggih. Terus dia ada air suspension, terus dilengkapi dengan ABS juga. Dan untuk di dalam itu dia ada CCTV, audio, entertainment, dan toilet ya pastinya ya. Berjalan. Versi terbarunya ya berarti ya Iya, ini versi ya? terbarunya. Oh, oke. Oke Mas Ivan, tadi kan kita sudah review unit yang pertama, yaitu Skylander R25 double glass. Ya. Nah, saat ini kita akan review unit yang kedua, yaitu sama Skylander R25 double glass, tapi memiliki perbedaan spesifikasi. Yang ini ya? Iya, yang ini. Oke. Ini menggunakan kasis Mercedes-Benz OH1626L. Dan saat ini sudah dibeli juga ya, sudah dimiliki oleh salah satu perusahaan otobus yang bergerak di bidang pariwisata, yaitu PO Tinara Trans asal Surabaya. Untuk keunggulan masih sama, beda-beda dikit sih mas. Seat konfigurasi 22 standar pariwisata, yaitu dia kapasitasnya hanya 50 seat dan dilengkapi oleh dispenser, air suspension juga sama ya. Tetapi ini non toilet, tidak ada toilet. Berarti bisa dibilang bedanya di chassisnya tadi Iya, ya? di kasis sama di interior juga ada perbedaan sedikit. Oke mas, saat ini kita ada di unit New Armada yang terakhir, yaitu Skylander R25 single glass dengan kasis Scania K450CB. Yaitu spesifikasinya mirip-mirip sih mas sama yang Mirip yang dua tadi ya. ya? Ini masih menjadi prototipe atau belum dimiliki oleh perusahaan otobus lain. Masih menjadi prototipe karoseri New Armada. Spesifikasinya sama, interior pariwisata, seat kapasitas 56 sampai 58 seat,
Dan dilengkapi air suspensi juga, Mas. Oke. Tidak ada toilet, non toilet. Oke. Berarti kalau dari segi spesifikasi memang kurang lebihnya mirip. Mirip. Tapi kalau untuk kelasnya mana yang lebih tinggi nih Mas antara ketiga ini? Kalau menurut saya yang lebih tinggi di Skylander R25 double glass yang Volvo. Yang Volvo. Milik PU Trans. Oh, iya. Secara looks-nya juga lebih mewah ya. Iya, lebih mewah. Daripada Betul. yang ini. Itu karena peruntukannya beda atau seperti apa, Mas? Peruntukannya beda, peruntukannya untuk konsumen sih Mas, tergantung custom konsumen. Kalau itu kan mereka permintaan dari PO ya, ada yang custom untuk interior dan eksterior mungkin ada yang custom apa begitu. Oke. Oke Mas, saat ini kita berada di salah satu unit Skylander R25. Itu yang milik PO Trans. POU Trans. Iya. Kelihatan banget ini mewah banget ya. Betul, ini yang sangat mewah ya Mas. Kenapa tuh? Bisa dijelasin ke Binkermania nggak? Kemewahannya tuh apa aja? Untuk kemewahan berada di interior, ini seatnya custom, dia udah reclining seat dan menggunakan leg rest atau sandaran kaki. Nah, selain itu ada dispenser dan mini pantry. Ya, kita bisa ngopi-ngopi nih Mas. Kayak minibar ya ini ya. Iya, betul. Terus apa lagi kemewahannya? Dan nggak perlu berhenti-berhenti untuk buang air kecil karena sudah ada toilet. Toiletnya juga pastinya mewah ya di unit yang ini ya. Betul. Oke. Dan ada audio entertainment untuk hiburan, mau YouTubean, karaoke juga bisa. Wah, pasti perjalanannya bakal menyenangkan nih kalau menggunakan bis yang ini nih. Betul Mas. Mas kan tadi saya ngomongin reclining seat nih. Mas mau nyobain nggak nih? Emang bisa? Bisa dong. Oh, coba deh, boleh. Ayo kita cobain. Yang mana nih? Nah, Di ini nih Mas. Sini ya? Ya, boleh di sini. Coba ya. Nah, ini Gimana nih reclining Mas? seat itu gunanya untuk mengatur kenyamanan seat. Bisa dimundurin, nyamannya Dimundurin? gimana ya? Bisa Oke, gimana caranya? Ini untuk mundur Mas. Nah, Masnya sambil mundurin badannya. Sambil mundurin, oke. Set. Nah, Wah. jadi lebih nyaman kan, kita berasa lebih nggak santai, tegang lah nggak ya, tegang, ya. lebih santai. Terus ini apa ada lagi? leg rest Leg untuk rest? sandaran kaki. Oh ya, bisa? Iya, bisa Mas. Caranya Bisa. gimana? Begini Mas. Wih. Diangkat kakinya, nah jadi kita santai, Lebih santai ya gitu. selonjorannya. Wah. Tuh. Ini kalau perjalanan 12 jam ke Malang, ke Surabaya, nyaman banget sih Pasti ini. nyaman, Mas. Apalagi ada entertainment Iya, TV dan juga TV, kan. Kita bisa YouTubean, nggak bosan, bisa karaoke. Wah, luar biasa. Mantap pokoknya. Mantap nih Armada. Oke baik, jadi kita sudah review dari unit Skylander R25 yang paling mewah nih Mas. Kelihatan banget ya dari Iya. interiornya dan bahkan dari eksteriornya, liverinya pun juga oke banget punya ya. Oke, untuk unit New Armada selanjutnya apa lagi nih Mas? Tidak ada Mas, hanya 3 ini saja. 3 doang? Iya. Oke, ya udah habis ini kita mau kemana nih? Kita mau ke Tentrem. Ke Tentrem? Iya. Wah, jauh itu. Mendingan kita terbang aja. Emang bisa Mas? Bisa. Gimana tuh caranya? Gini, Mas, pegangan saya. Oke. Hitungan ketiga kita terbang ya. Oke. 1, 2, 3. Oke. Gimana Mas? Tadi udah terbang sama saya. Kita udah nyampe nih di karoseria Tentrem. Mantap. Mantap ya. Nah, sekarang kita sudah berada di boothnya karoseri Tentrem. Tapi biar kita ada gerak dikit nih Mas, saya punya challenge. Apa itu challenge-nya? Challenge-nya adalah kita adu lari Mas. Siapa yang paling cepat bisa nemuin bis sleepernya karoseri Tentrem, dia yang menang. Oke, siapa takut? Berani ya? Berani dong. Oke, kalau gitu hitungan ketiga kita lari ya. Oke. 1, 2, 3. Iya.
akhirnya sampai juga di sleeper bus Tentram nih. Mas Ivan mana nih, belum datang? Lama banget ya. Weh, gila. Masih- Aduh, capek Di banget. mana aja baru datang? Ini tadi keliling-keliling nggak nemu sleeper busnya. Ini dia ada di sini. Ini sleeper busnya. Tapi sebelum kita bahas, gila lu cepet banget men. Terima kasih Mas. Gila. Dulu pelari ya? Wah iya dong, pelari maraton. Kesan. Aduh, capek. Capek Mas, luar Ya. biasa. Nah, tapi ini sleeper busnya ya. Ya, ini sleeper bus. Sleeper busnya Tentram. Boleh dijelasin ke Blinken Mania kayak gimana? Untuk sleeper bus Tentram ini ya adalah Avante H8 multi-class. Ya itu yang dimana dia ada 2 kelas. Yang kelas di depan itu untuk biasa ya standar atau eksekutif kelas. Dan di belakangnya ini ada kelas sleeper. Jadi untuk kelas tidurnya di belakang. Jadi ini bisa untuk 2 kelas ya. Yang mau tiduran bisa, yang mau selonjoran juga bisa. Pokoknya sangat memanjakan buat kaum bobo ya. Betul Mas. Oke, boleh kita coba ngeliat kali ya ke dalamnya seperti apa ya? Kita coba. Tuh. Oke baik Mas Ivan, saat ini kita berada di salah satu unit yang dipamerkan oleh karoseri Tentram di acara Gias 2025 ini, yaitu Avante H8 Multiclass. Sesuai Kenapa namanya? namanya tadi Multiclass, karena dia itu multiclass, yaitu ada 2 kelas. Yang di depan ini ada eksekutif, terdiri dari 12 seat, dan di belakang ada Sleeper. ada 10. Jadi di depan ada juga 2 sleeper. Jadi total sleepernya 12, eksekutifnya 12. Jadi ada total 24 ya? 24 kapasitas. Tapi baik dari yang eksekutif yang duduk maupun yang sleeper, ini sama-sama terlihat mewah. Betul Mas. Dari interiornya, Betul. dari desainnya, dan bahkan yang spesialnya kalau saya lihat ini ada bantalnya ya Mas Betul ya. Mas, ada bantal untuk kenyamanan di area kepala dan leher. Secara umum sebenarnya desainnya kurang lebih sama karena ada leg rest-nya dan juga bisa incline juga ya. Dan ini leg rest-nya nggak cuma satu Mas, double leg rest. Double leg rest. Double leg rest, jadi bisa selonjor puas. Karena satu aja udah enak. Iya, apalagi double. Apalagi double. Iya, Betul. Oke. Dan ini sudah sold out ke perusahaan otobis yang bergerak di bidang jasa antar kota, antar provinsi, yaitu jauh ini dari Pulau Kalimantan, Mas. Oh. Ini PO Yesu Trans, Yesu Travel. Oh, berarti ini nanti akan mengelilingi daratannya Kalimantan, ya? Kalimantan, betul. Tepatnya Pangkalan Bun. Pangkal. Oke. Boleh kita coba mungkin Boleh, Mas. Kenyamanannya. Kenyamanannya ini. Ini ya yang disebut dengan double Leg rest. leg rest. Ada yang di bagian sini dan juga di bagian kaki bawahnya. Betul. Oke, dan ini kalau saya lihat juga jarak antar penumpangnya juga masih ada space ya. Iya, betul, masih ada space. Mas. Jadi nggak terlalu berdekatan, nyaman. Nyaman sekali, sangat nyaman sekali. Betul. Di sini ada toiletnya juga kan, Mas? Ada toiletnya, Mas. Toiletnya juga ada ya? Ada toilet. Oke. Di belakang. Di belakang. Toilet dan mini pantry. Oke, Mas. Kalau begitu kita mau lanjut kemana nih habis ini? Kita mau lanjut ke Adiputro. Ke Adiputro. Betul. Daerah Malang ya. Malang. betul. Malang. Jauh sekali ya dari Magelang, Malang ke Malang lagi. Malang lagi. Malang. Ini tetangganya Malang, ya. masih tetangga sih, Malang Mas. Pride nih, Malang teman-teman. Pride, masih tetangga. Oke, kalau gitu kita langsung cus saja ke Adiputro. Oke. Oke, baik Mas Ivan. Saat ini kita sudah berada di booth karoseri Adiputro. Adiputro, tetanggaan sama Tentrem ya, karena sama-sama di Malang nih. Betul. Oke, di sini ada berapa unit yang dipamerkan di Gias, Mas? Kurang lebih di booth Adiputro sendiri ini ada 7 unit yang dipamerkan oleh karoseri Adiputro. Ada apa aja tuh? Yaitu pertama ada yang kecil-kecil dulu nih, Mas. Ada Jetbus 5 Jumbo. Itu Jetbus 5 dia Jumbo. jenisnya masuk KLF. Itu kapasitas dia kurang lebih 21 orang. Kemudian Ada Jetbus 5 MC itu masuk ke KLF juga, kurang lebih kapasitasnya hanya 18 orang. oke.
Dan dari 7 itu versi terbaiknya yang mana nih menurut Mas? Versi terbaiknya ada Jet Push 5 Dream Touch. 5 Dream Touch. Unitnya yang Unitnya ada di belakang kita ya, warna pink ini. yang ini. Iya betul. Oh, oke. Kenapa ini menjadi yang paling atas, yang kalau HP itu flagship gitu? Kenapa disebutnya yang paling atas? Karena ini kelas sleeper mas, Dream Touch. Sesuai namanya Dream Touch. Oke. Oke, itu adalah sleeper dengan kapasitas kurang lebih 22 orang. 22 orang. Agak cukup private ya, karena tidak terlalu banyak dan juga nggak terlalu sedikit juga gitu ya. Sesuai dengan namanya itu Dream Touch. I know they're about. I'll be there fighting. I know about this rock. It was shot to my heart. Menurut Mas Fari nih, favorit Mas Fari yang mana bootnya, dan tipe bis apa yang menjadi favoritnya Mas Fari? Kalau menurut saya favorit saya itu New Armada mas, karoseri New Armada. Yang unit mana? Ya unit Skylander R25. Alasannya? Itu dia karena desain baru ya mas. Karena lampunya, desainnya, bodinya juga sangat elegan, futuristik, dan stylish, kekinian. Oke. Nah, by the way nih mas, Mas merhatiin nggak tadi chat-chatnya dari para bis, khususnya dari New Armada dan juga Laksana, sempat ngeliat nggak? Sempat merhatiin nggak chatnya seperti apa? Sempat mas. Sempat ya? Nah. Menurut mas, bagus atau jelek atau, keren banget nih gitu. Menurut mas seperti apa mas? Keren mas, perpaduan warnanya sangat ciamik pokoknya, Jos ya? Mengkilap juga mas. Mengkilap juga? Ya. Oh, oke. Jadi gini mas, ada fakta unik. Tahu nggak? Catnya itu menggunakan produk dari Blinken mas. Iya, jadi produk dari Blinken ini adalah produk lokal yang mana kalau untuk New Armada dan juga Laksana itu menggunakan base coat, clear coat, dempul, dan juga tinernya mas. Itu semua lengkap dan kualitasnya mas bisa lihat sendiri kan tadi bis-bisnya yang dipajang itu menggunakan catnya dari Blinken. Menurut mas dari 1 sampai 10 ratingnya berapa tuh mas? Untuk liverynya dan desainnya dan juga catnya? 10 sih mas. 10 ya? Iya. Wah, luar Dan biasa. juga banyak dari teman-teman sih bilang katanya dari Laksana itu catnya bagus. Catnya dibanding bagus. yang lain katanya. Fun fact-nya dari rekan-rekan juga bilangnya begitu. Termasuk New Armada juga ya? Iya. Nah, sudah terbukti dari ini juga banyak misalnya bis dari karoseri mana ngecatnya di Laksana. Oke, itu namanya iklan ya, teman-teman. Sedikit fun fact ya Mas ya. Sedikit fun fact yang Karena kita pepet-pepet dengan iklan ya. Karena sebelumnya saya juga nggak tahu nih Blinken nih apa produknya, Laksana nih apa, saya nggak tahu. Nggak tahu sama sekali ya. Nggak tahu sama sekali Mas. Iya, dan sekarang Masnya tahu dan baru tahu saya. kelihatan ya kualitasnya ya. Blinken betul. Ya. Oke, untuk Blinken Mania yang mungkin pengen tahu dan kira-kira bisa nggak sih kalau saya tuh pakai cat yang sama dengan New Armada dan juga Laksana, ini adalah kabar baik buat teman-teman. Karena Blinken sudah membuka official shop atau official Shopee yang bernama Blinken Automotive Paint Store. Linknya ada di deskripsi atau silakan editor munculin. Nah, itu dia linknya. Silakan langsung aja disikat. Mulai dari base coat, clear coat, dempul, thinner, semuanya lengkap ada di situ. Silakan disikat kalau kalian mau nyobain cat yang sama dengan New Armada dan juga Laksana. Oke, segitu dulu Mas. Thank you udah nemenin Siap. saya. Terima kasih juga Mas Ivan. Semoga sukses selalu. Amin. Segitu dulu untuk konten hari ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk channel dari Blinken Official yang ada di YouTube. Untuk kalian yang nggak mau ketinggalan konten-konten seputar cat otomotif dan dunia otomotif. Saya Ivan dan Fari. salam Blinken.